Maka kesadaran naik turun itu antara dengar nggak dengar. Tapi nggak apa-apa dia wafat di sini. Asal jangan mati ya. Kalau mati nggak balik, tapi kalau wafat masih ada harapan. Dan bapak yang tidur teruskan tidur, silakan. Saya tidak marah. Pernah ceramah di masjid, orang tidur, saya marahin, temannya protes. Ustaz, bukankah kata Rasul, tiap orang melangkahkan kaki keluar rumah menuju majelis ilmu, dia sudah dinaungi oleh sayap malaikat yang menebarkan rahmat. Bahwa teman saya sekarang tidur di pengajian di majelis taklim, itulah rahmat yang dia terima. Jadi jangan dimarahi. Dan saya tahu persis ini rahmat buat dia, karena saya tahu dia sudah 3 minggu nggak bisa tidur, ditagih utang sama orang. Sekarang dia yang tidur, saya yang puas. Sejak saat itu kalau saya ceramah ada orang tidur, saya tidak marah. Saya hanya bergumam, kasihannya orang punya utang. Di rumahnya yang nyaman dia nggak bisa tidur, di pengajian sambil duduk bisa tidur. Hanya kalau lagi dengar khutbah Jumat jangan tidur, khatib tahu Anda punya utang. Baik, demikianlah saya pikir. Nah, sebagai penutup saja, sebagai penutup langsung saja. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah nur, cahaya dan bumi. Tubuh manusia memerlukan cahaya matahari. Tubuh manusia selalu memerlukan cahaya matahari. Dan ruh manusia, qalbu, selalu memerlukan cahaya ilahi. Terlebih lagi dalam surat Al-Anfal Allah katakan, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berhubungan dengan manusia melalui qalbu si manusia. Maka kalau manusia mau berinteraksi dengan Allah, jangan coba-coba menggunakan mata untuk melihat. Nabi Musa aja minta lihat Allah nggak bisa. Bukan tangan menjamah Allah, bukan suara teriak-teriak zikir keras-keras untuk sampai ke Allah, bukan. Hubungan manusia dengan Allah melalui qalbu. Karena itu siapkan qalbu. Kalau kotor, bersihkan. Wasiqalatil qalbi zikrullah, dan pembersih qalbu adalah zikir. Karena itu zikir harus sampai tembus ke qalbu. Tidak cukup sekadar suara mulut. Subhanallah, 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 subhanallah. Kalau cuma begitu burung beo juga bisa. Zikir sungguh pun diucapkan dengan mulut, hunjamkan ke qalbu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir tidak perlu keras keluar. Zikir itu yang penting kuat ke dalam. Ada dorban, ada hentakan. Untuk menghentak apa? Menghentak qalbu. Karena qalbu sering terlena. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai dihentakkan terjadi getar. Wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila dizikirkan akan Allah, qalbunya tergetar. Harus sampai terjadi getar. Getar apa? Getar kerinduan kepada Allah. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Getar kerinduan, getar mahabbah, cinta, kerinduan isyuk, getar roja, harapan yang menggebu-gebu. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hentakkan kuat ke dalam. Tidak perlu keras keluar. Kalau barusan kedengaran keras karena saya pakai mikrofon ngasih contoh. Kalau tempat umum cukup. Kalau lagi riadoh, latihan bareng-bareng, ya memang kesempatannya riadoh, latihan, boleh lebih keras. Terus getarkan.
jangan katakan itu bid'ah, nggak ada hadisnya. Jelas hadisnya sahih. Rasul berkata, jaddidu imanakum, perbaharuilah selalu imanmu. Iman di qalbu. Sahabat Nabi bertanya, kaifa nujaddidu imanana, bagaimana cara kami memperbarui iman yang di qalbu? Kata Nabi, aktsiru min qaul, perbanyaklah ucapan. Perbanyaklah ucapan. Jadi ucapan disuruh perbanyak. Ucapan mana? Aktsiru min qaul, perbanyaklah ucapan la ilaha illallah. Suruh perbanyak ucapan la ilaha illallah. Tapi jangan asal diucapkan dengan mulut, tembuskan ke qalbu. Manakala qalbu sudah bergetar dalam rindu, dalam cinta, harapan kepada Allah, dia seakan menggapai-gapai ilahi. Dan Allah yang melihat hamba berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah, Allah akan mendekatkan dirinya kepada hamba itu. Allah nur, Allah cahaya. Allah akan memancarkan cahayanya ke qalbu orang itu. Pantas Rasulullah SAW selalu berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, ya Allah jadikanlah pada qalbuku ada nur, ada cahaya. Dan sekali cahaya ilahi tembus ke dalam qalbu, dia pun akan mempengaruhi qalbu yang satu lagi, yaitu qalbu jismani, qalbu jantung. Banyak kasus orang punya problem jantung sembuh dengan zikir. Cahaya ilahi masuk ke qalbu yang rohaniah, menembus qalbu yang satu lagi. Saya sudah saksikan banyak kasus ini, banyak kasusnya, dengan foto-foto ronsen, bagaimana orang yang punya penyumbatan di pembuluh darah di jantung terus teratasi dengan zikrullah. Nah, itu Bang Imad sendiri kan ngaku teratasi problem jantungnya dengan zikir. Michael Persinger dan B.S. Ramachandran, dua ahli neuroscience di Amerika, pun mengatakan sesungguhnya pada frontal lobus otak ada sel-sel otak yang terhubung dengan pusat jiwa. Maka sekali cahaya ilahi masuk ke qalbu, dia pun akan mempengaruhi mekanisme biokimia di dalam sel-sel otak, yang akan mempengaruhi pembangkitan gelombang-gelombang listrik di sel-sel otak, yang sinyal-sinyal listrik itu akan diteruskan ke sekujur tubuh lewat jaringan saraf. Sudah banyak kasus problem saraf teratasi dengan zikrullah. Ketika sistem saraf terselamatkan, sistem hormon, sistem imun pun menjadi lebih baik. Jadi rupanya diri manusia itu yang penting qalbunya dibersihkan, sehingga dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, langit dan bumi alam semesta yang begini luas tak mampu menerima kehadiranku, tapi aku bisa hadir di dalam qalbu orang yang beriman. Hidupkan qalbu dalam zikrullah, maka Allah pun akan memancarkan nurnya ke dalam qalbu orang itu. Zikir tidak cukup hanya dengan suara mulut, harus tembus ke qalbu. Ada ibu-ibu di rumah dari dapur ke depan ke dapur, sibuk megang-megang tasbih, subhanallah subhanallah, tapi zikir cuma di mulut. Di sini tetap panas, apalagi kalau ingat istri muda suaminya. Kenapa tetap benci marah? Karena yang zikir cuma mulut, qalbu tidak. Ada yang punya pengalaman begitu? Amit-amit. Madu Arab gurih, madu Sumbawa manis, madu yang satu itu. Tapi ngomong-ngomong soal madu yang bagus itu yang asli. Bagaimana kita bisa membedakan madu asli dari madu palsu? Gimana caranya? Disemutin, dibakar, terus dituang ke kertas. Itu terlalu repot. Kalau kita mau tahu ini madu asli atau tidak, campurkan saja dengan yang tua. Kalau dia berantem, itu madu asli. Apalagi kalau berantemnya cakar-cakaran, nah itu madu asli banget. Supaya nggak ngantuk, Bu, ya. Jadi mulut tomat kami, tasbih di tangan, qalbu tetap panas. Segitupun qalbu, tasbihnya sudah dalam genggaman tangan, qalbu tetap gelisah karena zikir belum tembus. Apalagi kalau tasbihnya pun baru sekadar digantungin di kaca spion mobil.
Maka banyak pemilik mobilnya stres kolbunya mikirin cicilan mobil, karena yang zikir kaca spionnya. Kalau orangnya kagak zikir, kan juga yang masuk surga kaca spionnya. Nah, kalau bersihkan illallah